Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Shalom kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan dan kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan siaran pada saat ini. Biarlah kita mengalami kuasa Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, akan membuat kita dikuatkan, membuat kita disegarkan kembali. Bahkan firman Tuhan membuat kita semakin memandang kepada Tuhan, membuat kita semakin kokoh dan kuat dan semakin tekun di dalam doa-doa kita. Bahkan setiap kita yang berada di dalam pergumulan, apapun kondisi keadaanmu, apapun yang engkau alami pada saat ini, percayalah, selama engkau sedang berdoa dan bergumul dan menaruh harapanmu kepada Tuhan, ada pertolongan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat yang menyertai anak-anak Tuhan. Saya bersyukur bisa berada di tempat ini, membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kekasih Tuhan dimanapun berada. Mari kita bersama-sama mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang terambil Lukas 22 ayat 40 di Taman Getsemani. Saya mengambil dari 40, kita sampai di 46. Dan kekasih Tuhan silakan membuka Alkitabnya dan membacanya bersama-sama supaya kita mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap berjaga-jaga, supaya kita tetap berwaspada, supaya roh kita tetap senantiasa sedang dalam berjaga ketika kita membaca firman Tuhan. Saya membacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kekasih Tuhan dimanapun berada. Demikianlah firman Tuhan. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya.
Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-murid. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ya baik, kekasih Tuhan dimanapun berada pada saat ini, kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita sudah mendengarkan bersama-sama. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahkan ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, bahkan sebelum Yesus ditangkap, dia berada dalam keadaan yang benar-benar berbeban berat. Setiap kita mempunyai beban, mempunyai masalah, mempunyai persoalan, mempunyai pergumulan. Tetapi kekasih Tuhan, jikalau kita tidak berdoa, jika kita tidak mengambil kesempatan untuk berdiam diri, kita tidak akan memperoleh kekuatan, kita tidak akan memperoleh ketenangan di dalam jiwa kita. Oleh karena itu, saya mengajak setiap kita, kekasih Tuhan, jangan berfokus pada perkaramu dan masalahmu dengan keadaan yang sedang terjadi, yang sedang melanda dunia. Bahkan di mana engkau ada pada saat ini, apapun kondisimu, jangan berfokus pada masalah. Ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk bersekutu, supaya mendapatkan kekuatan daripada Allah, supaya mendapatkan kekuatan daripada Tuhan yang akan memampukan saudara, yang akan memampukan kekasih Tuhan untuk berpikir dan tenang, supaya bisa memutuskan segala sesuatu dengan baik pada saat-saat kita sedang berdiam diri dan berdoa. Ketika Yesus mengambil waktu dan kesempatan untuk berdoa, kita melihat di sini bahwa dia berdoa 1 jam. Dia berdoa dan dia bergumul. Dia sedang menghadapi tantangan, perkara masalah, dan dia tidak mampu. Dia sebagai manusia yang tidak pernah terlepas dari kekurangan pada saat itu. Dia masih manusia selama ada di bumi sekarang. Tetapi Yesus mengambil kesempatan. Dia memisahkan dirinya dari murid-muridnya. Dia menyepi, menyendiri. Dan dia sedang berdoa, meminta kekuatan dari Allah, dari Tuhan, supaya memampukannya dengan apa yang dihadapi. Terima kasih, kekasih Tuhan, dimanapun engkau berada, pada firman ini biarlah menjadi firman yang hidup, yang menguatkan, yang menghibur, sehingga yang sakit menjadi sehat, semangat, tidak lagi memikirkan sakit penyakit, dan yang mengalami pergumulan banyak tidak lagi memikirkan beban, melainkan tetap mengandalkan Tuhan. Allah mengasihi dan mencintaimu. Dia adalah gembala yang baik, yang setia, dan yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus.